Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mekanika teknik, yaitu pada materi menghitung gaya dalam pada struktur bangunan. Sebelum belajar, ada baiknya kita untuk berdoa. Untuk ketua kelas di sini siapa ya? Boleh tolong dibantu untuk memimpin doa. Oke, mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Setelah berdoa, sekarang Ibu akan absen. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hari ini hadir semua? Oke, baik. Ya, jadi kita langsung masuk aja ke materinya ya. Jadi kita akan menghitung gaya dalam pada struktur bangunan. Ini adalah materi pertemuan kedua. Nah, kita sebelumnya Ibu sudah pernah mengirim materi tentang gaya dalam ini ke kelas. Sudah dibaca materi-materinya? Ada yang ditanyakan atau tidak? Sebelum kita membahas lebih lanjut. Tidak ada, Bu. Tidak, baik. Jadi Ibu yang pertama akan membahas tentang gaya dalam. Kita perlu tahu itu apa gaya dalam. Ada yang bisa bantu jawab? Gaya dalam itu apa? Ayo. Baik, jika tidak ada yang tahu, jadi gaya dalam itu adalah gaya yang timbul akibat adanya gaya luar. Ya. Jadi ini gaya yang timbul dari suatu struktur karena adanya gaya luar. Jadi contohnya seperti ini. Jika di sini ada struktur lebih seperti ini. Nah, ini kan dia tidak ada gaya luar ya, tidak ada bebanan terpusat maupun meratanya. Jadi dia tidak ada gaya dalam, gaya dalam nol. Jika seperti ini bentuknya, diberikan beban terpusat di tengah batangnya, maka kita dapat menghitung gaya dalamnya. Jadi gaya dalam itu terbagi menjadi 3 gaya dalam. Yang pertama adalah gaya momen. Gaya momen ya. Gaya momen ada yang tahu apa? Jadi gaya momen adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap garis gaya ke titik yang akan ditinjau. Nih, misalkan seperti ini ada simple beam, ada ini peletakan A, ini peletakan B. Dia diberikan gaya luar P, substitusinya P, kita tuliskan P saja ya. Nah, ini jaraknya dari ini ke sini, misalkan Z, ini A kecil ya. Jadi kita akan menghitung momen di A, misalkan. Nah, berarti rumusnya adalah gaya dikali dengan jaraknya. Jarak dari gayanya ini ke titik yang ditinjau. Jadi dari P ke A jaraknya sama dengan Z ya. Jadi LZ ya. Gayanya. Nah, momen itu terbagi ada 2 ya. Jadi ada momen positif. Momen positif itu jika serat strukturnya ini yang atas tertekan, ini dia tertekan, yang bawahnya melentur seperti ini. Ini jika momennya positif. Jika momennya negatif, maka kebalikannya. Tadi yang atas tertekan, seratnya sekarang yang bawah. Ini gambarannya. Nah, kenapa sih kita perlu menghitung gaya momen? Jadi gaya momen itu perlu dihitung kenapa? Untuk menentukan letak tulangan. Ya. Misalnya seperti ini tadi ya gambarnya. Nah, berarti karena dia diberikan beban terpusat ke bawah, nanti dia masih momennya seperti ini gambarnya. Maka kita memberikan tulangannya itu di bagian yang tertarik, yaitu di bawahnya. Jadi letak tulangannya nanti ada di sini, bagian yang tertariknya. Gaya yang kedua yaitu gaya shear force. Shear force ini atau gaya geser. Ya. Jadi gaya geser adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu utama struktur. Jadi misalkan di sini ada sebuah beam. Nah, sumbu utamanya itu di mana? Nih, sumbu utamanya yang di tengah ini. Jika gaya luarnya itu dia seperti ini, maka kita baru bisa menghitung gaya gesernya karena dia tegak lurus terhadap sumbu utama. Tuh. Gaya geser ini juga ada 2, gaya geser positif
dan gaya geser negatif. Gaya geser positif itu tergantung kita akan meninjau sebelah mananya ya. Jadi misalkan seperti ini dia beban terpusat ke bawah, katakan beamnya. Nah kita ingin menghitung ke A, tinjauannya ke A. Berarti kita putar aja apakah dia berlawan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Jika searah dengan jarum jam, maka gaya geser ini positif kalau searah. Kalau negatif dia berlawanan. Itu. Rumus untuk menghitung gaya geser ini hanya menjumlahkan gaya-gaya yang ada. Jadi misalkan ini dia diberikan beban gaya ini terpusat, nah nanti dia akan muncul ada yang namanya reaksi peletakannya nih. Jadi reaksi dari setiap peletakan. Ini kita jumlah, misalkan ini P1, ini P2, ini tadi P ya. Jadi P ditambah P1 ditambah P2 itu harus sama dengan 0 karena syaratnya adalah sigma P sama dengan 0. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Kenapa kita perlu menghitung gaya geser? Tadi untuk menghitung gaya momen, karena untuk menentukan letak tulangan lentur. Nah, sekarang kenapa kita tadi perlu menghitung gaya geser? Yaitu untuk menentukan jumlah tulangan. Nih, strukturnya seperti ini. Terus nanti dia hasil SFD-nya seperti ini. Nah, daerah-daerah di seperempat L ini biasanya dia yang menerima paling besar hasil reaksinya. Jadi daerah-daerah yang ini itu tulangannya lebih banyak biasanya daripada yang di tengah. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ini tulangan. Nah ini terlihat kan bahwa tulangan yang daerah seperempat L ini itu lebih banyak tulangannya daripada yang di tengah bintangnya. Jenis gaya dalam yang terakhir, yang ketiga, yaitu gaya normal atau aksial. Nah, gaya aksial ini adalah gaya yang bekerja searah sumbu utama struktur. Tadi kan strukturnya, sumbu utamanya dia ada di tengah. Nah, gaya normal itu gayanya seperti ini. Nah, seperti ini. Dia searah sama sumbu utamanya. Tuh. Gaya normal ini juga ada dua. Ada gaya normal positif jika batangnya ini mengalami gaya tarik. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi dia gayanya menarik si batang ini. Jika negatif, maka batangnya ini tertekan. Seperti ini. Nanti arah gayanya. Sudah dipahami, sampai sini ada 3 jenis gaya dalam. Tadi momen, lalu ada shear force, ada juga gaya normal. Setelah tadi kita mempelajari teorinya, apa itu gaya dalam, jenis-jenis gaya dalam, bagaimana perjanjian tanda gayanya, sekarang kita coba menerapkannya ke soal. Ya. Kita sama-sama analisis bersama. Ini misal ada soal seperti ini. Ini di sini peletakan A, peletakan B. Kita hanya memberikan beban terpusat di tengah di jarak 2 meter dan 3 meter. Ini adalah P 5 kN. Jarak dari A ke P A kecil 2 meter, jarak dari P ke B itu 3 meter ya. Dan jarak total dari A ke B kita sebutkan C 3 ditambah 2, 5 meter. Nah, yang pertama, stepnya kita harus menentukan reaksi peletakannya dulu. Seperti ini. Kita sigma MA, harus ingat ya, syaratnya harus 0, jadi sigma MA sama dengan 0. Ini hitung gaya geser. Nah, jadi, karena kita ingin meninjau angka A, yang ada gayanya hanya di P ini. P ini arahnya ke bawah, jika kita ke arah A, maka kita putar. Dia searah jarum jam, jadi positif. P dikali jarak. Jarak dari P ke A sama dengan 2 meter. Lalu ada lagi, yaitu dari VB. VB untuk asumsi pertama itu arahnya ke atas, VB. VB kita arahkan ke A, dia berlawanan jarum jam, maka negatif. Negatif VB dikali jarak dari B ke A 5 meter. Dengan kita masukkan ke
rumus 5 kilonewton 2 meter. Ini minus VB dikali 5 meter sama dengan 0. 10 kilonewton minus 5 VB. Ini kita pindah ruas 5 VB nya ini ke kanan supaya dia positif. Jadi 10 kilonewton. Nah, VB sama dengan 10 per 5 itu 2 kilonewton, arahnya positif jadi ke atas. Berarti asumsi awal kita benar bahwa VB ini positif ke atas dengan 2 kilonewton. Yang kedua, yaitu kita tinjau dari titik B. Berarti sigma MB sama dengan 0. Gaya yang ada itu gaya P dan sekarang lagi VA. VA. Ini arahnya dari titik B, maka dia berlawanan. Jadi minus P dikali jarak dari P ke B 3 meter. Lalu untuk VA dia kita putar biasa arah jarum jam, maka positif. VA dikali jarak dari A ke B 5 meter. Kita masukkan ke rumus minus 5 kilonewton kali 3 meter ditambah VA kali 5 meter. Nah itu minus 15 kilonewton tambah 5 VA ya. Jadi 5 VA sama dengan pindah luas 15 kilonewton. VA sama dengan 15 per 5 itu 3 kilonewton, arahnya juga ke atas. Berarti asumsi kita sudah benar, arahnya ke atas 3 kilonewton. Setelah itu kita kontrol baru. Nah, gaya yang ada tadi kan ada VA, P, dan IB. Jadi kita kontrol gesernya. Sigma V harus sama dengan 0. Gaya yang ada VA ditambah P ditambah VB sama dengan VA tadi berapa? VA karena arah ke atas jadi positif 3 kilonewton ditambah karena di bawah jadi negatif 5 kilonewton ditambah positif 2 kilonewton. 3 ditambah salah ini minus 3 dikurang 2 minus 2 ditambah 2 0. Jika 0 sudah seperti ini maka dia sudah oke, sudah balance ya. Setelah tadi kita menghitung reaksi peletakannya, tahap berikutnya yaitu adalah menghitung momen, karena dia hanya menerima gaya geser tidak gaya normal, jadi kita tidak perlu menghitung gaya normal ya. Jadi reaksi A berapa? IP-nya 5 kilonewton. Tadi VA-nya ke atas itu sebesar 3 kilo. Tadi ini B-nya 2 kilonewton. Jarak dari A ke P ini tadi 2 meter, ini 3 meter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung momennya ya, menghitung bidang momen. Pertama, jika di tiap peletakan itu dia momennya sama dengan 0. Jadi MA sama dengan 0, MB sama dengan 0. Jadi momennya hanya ada pada yang ada gaya luarnya. Misalkan kita asumsikan sini C. Jadi MC sama dengan jarak gaya yang ada dikalikan dengan jarak. Misalkan kita tinjauannya sebelah kiri, berarti hanya VA ya, VA arahnya ke atas. Kita putar jadi biasa arah, jadi 3 kilonewton dikali sama jarak dari A ke C 2 meter. Jadi momen di C-nya ini adalah 6 kilonewton meter. Seperti ini gambarnya. Nah, setelah kita menghitung momennya, barulah kita membuat grafiknya. Grafik BMD dan SFD. Nih, kita gambarnya seperti ini. Ini B, di sini ada 5 kilonewton. Ya, seperti ini. Buatnya. Pertama ini adalah SFD. SFD itu adalah plotting dari gaya-gaya geser yang ada. Tadi kan ada VA 3 kilonewton, lalu ada IB 2 kilonewton ya. Gambar seperti ini. Dari A dia ada 3 kilonewton ke atas. Jadi kita tarik ke atas. Tarik 3 kilonewton. Karena dia tidak ada beban rata, maka tidak terjadi paraboli, tapi seperti ini, sejajar. Nah, 3 karena 5 meter ini ke bawah, berarti dikurang 3 dikurang 5 minus 2 ya, sekitar di sini ya, minus 2 kilonewton. Nah, ini juga sama
VB ini 2 kali ke atas, jadi min 2, kedua kembali lagi ke sini 0 meter. Nah untuk yang daerah sini dia positif, daerah sini negatif. Ini grafiknya. Selanjutnya di sini BMD. Karena tadi pada momen titik A 0 km, maka di sini letaknya 0 km. Di C tadi dapat 6 km. Kita di sini ya, kita asumsikan 6 km di sini. Di B, MB-nya 0. Karena dia beban terpusat, jadi untuk gambar bidang momennya tegak lurus dan nggak bisa lurus. Kalau beban rata, boleh bentuknya parabolis. Ini momennya positif, di daerah sini positif. Ya, gambar BM-nya kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai cara menghitung gaya dalam? Jika tidak ada, sekarang ibu mau kalian bentuk masing-masing kelompok 2 orang dan nanti kita akan coba menerapkan apa yang sudah kita pelajari untuk kita hitung. Nanti salah satu dari kalian kelompoknya akan maju memaparkan hasil perhitungannya. Bagaimana tugasnya anak-anak? Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, coba ibu minta salah satu kelompok untuk maju ke depan, paparin di papan tulis. Kelompok saya mau maju, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mau memaparkan hasilnya. Ini udah benar ya perhitungannya. Ini yang VG-nya itu dia reaksi peletakannya ke bawah. Ya, benar. Lalu ini nih, Ibu akan mengoreksi kelompok kamu itu ada yang kurang stepnya. Harusnya dicek dulu di sini ya. Dikontrol dulu apakah sudah beres atau belum. Sigma V sama dengan 0. VV, lalu ada P, ada VK. Ini harus 0. Kalian belum dikontrol nih. VV minus 5. Lalu P nya 10. VG nya minus 5 plus 10 dan 5, 0. Ya, ini sudah oke, berarti sudah benar. Lalu nextnya iya benar, MV tidak ada momen karena dia peletakan. Ya, MP nya ini tinjauannya dari sebelah mana tadi, Retno? Sebelah kiri. Ya, benar. Ya, sudah benar. Ini benar semua kelompok 1. Nah, baik. Hari ini kita sudah mempelajari teori dan juga menghitung langsung gaya batang ya. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.